Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rifki Subagja. Saya dari Universitas Pamulang ingin melanjutkan tugas video Python dasar mengenai if, elif, dan else. Kayak gitu teman-teman. Di sini saya sudah membuat folder baru. Jangan diperbesar. Saya di sini sudah membuat folder baru. Kepencet lagi. Untuk mempersingkat durasi. Malah tadi buang-buang durasi tuh. Langsung aja ya, di sini saya akan mengetikkan kode-kode programnya dulu, baru nanti saya akan jelaskan ya teman-teman. Di sini misal saya punya contoh seperti ini teman-teman. Saya di sini memasukkan input data. Entar dulu. In input masukkan nilai Anda. Anda. Entar dulu. If nilai lebih dari sama dengan 90, maka print predikat lalu predikat A. Predikat predikat A. If caps lock. If nilai lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 80,2, maka print predikat B. If nilai salah, nilai lebih dari sama dengan 60, maka print predikat predikat C. If nah di sini saya salah teman-teman. Di sini harusnya elif teman-teman, saya ngetiknya. Kode kata kuncinya elif. Elif caps lock. Elif nilai lebih dari sama dengan 40, maka ketika di print akan muncul statement predikat D. Dan yang terakhir else. Else itu berarti selain dari elif yang terakhir teman-teman. Print predikat E. Oh ya, kan jelasnya nanti. Nah, di sini akan saya jelaskan teman-teman. Sebentar. Penjelasannya kayak gini teman-teman. Di sini kan saya membahas tentang if, elif, dan else. Sebelumnya, di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang if dan else, teman-teman. Sekarang lanjutannya if, elif, else. Nah, kondisi elif ini merupakan lanjutan atau pencabangan logika dari kondisi si if, teman-teman. Dengan elif ini, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi teman-teman. Nah, jadi sebentar. Sebagaimana pohon, cabangnya tidak hanya dua, tapi bisa tiga, empat, atau lima, bahkan lebih gitu teman-teman. Begitu juga pada logika kita teman-teman. Kita bisa membuat lebih dari dua cabang logika. Kita bisa menggunakan blok kode if else ini teman-teman. Nah, jadi if ini eh, kode pertama eh, yang kita buat. Nah, untuk kemungkinan yang bisa terjadi selanjutnya,
kita di sini menggunakan elif teman-teman. Kenapa nggak if aja gitu? Nah, di sini eh karena setiap kali kita membuat blok if nih, itu artinya kita membuat satu pohon pencabangan teman-teman. Dan pada program pohon pencabangan selalu hanya mengeluarkan satu kondisi yang terpenuhi. Jadi selama kita membuat satu pohon pencabangan, if ini akan keluar ya satu ini doang nih. Nah, maka dari itu fungsi elif ini untuk melanjutkan si kode pencabangan dari si elif teman-teman. Jadi elif ini untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi selain si if gitu gitu, gitu teman-teman. Nah, yang terakhir di luar dari elif yang terakhir, di luar elif yang paling kecil, maka ini else. Maka predikat yang akan keluar berarti gitu. Langsung aja nih kita run. Saya jalankan ya. Misal saya di sini masukkan nilai 95. Ntar dulu saya kecilin dulu ya. Ini aja yang dikecilin. Panjangan ini. Maka predikat A karena nilai ini lebih dari sama dengan 90. 90 sampai 90 ke atas gitu teman-teman. Nah, lalu saya masukkan nilai yang lain. Misalkan 80. Dia masuk ya ke predikat B. Karena masuknya ini elif nih nilai yang 80 ini lebih dari sama dengan berarti 80 ini termasuk predikat B gitu teman-teman. Ini saya kasih contoh lagi. Saya masukkan nilai 45. Masuknya predikat D karena kan lebih dari sama dengan 40 sampai di atasnya. Kayak gitu teman-teman. Ini kan di atasnya tapi batasnya 59 ya karena 60 ini udah masuk ke pencabangan elif yang kedua, teman-teman. Nah, saya kasih contoh yang terakhir. Ketika saya input data di bawah angka 40, misalkan kayak 38, ini masuknya ke predikat karena else ini kode program yang terakhir dari si alif nilai lebih dari sama dengan 40, teman-teman. Maka selain dari 40 ke bawah, itu akan muncul si predikat kayak gitu, teman-teman. Jadi saya kira cukup sekian penjelasan materi Python dasar kali ini. Mungkin nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.